Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview tentang besaran, satuan, dan vektor. Nah, di fisika ini kita mempelajari berbagai fenomena yang terjadi di alam, mulai dari skala kecil atau kita kenal subatomik hingga skala besar atau kita kenal alam semesta. Nah, hukum-hukum fisika ini disusun sebagai cara untuk memahami kaitan antara satu besaran fisis dengan besaran fisis yang lain. Jadi hal pertama yang harus dilakukan dalam perumusan hukum-hukum fisika adalah dengan melakukan pengukuran besaran-besaran fisis. Nah, di fisika ini terdapat 7 besaran pokok. Yang pertama ada panjang dengan satuan baku meter, yang kedua massa dengan satuan kilogram, yang ketiga waktu dengan satuan detik atau sekon, yang keempat arus listrik dengan satuan ampere, yang kelima temperatur dengan satuan Kelvin, temperatur mutlak, yang keenam intensitas cahaya dengan satuan kandela, dan yang terakhir jumlah zat dengan satuannya mol. Nah, dari ketujuh besaran pokok tersebut dapat dibentuk besaran-besaran lain yang kita kenal dengan besaran turunan. Misalnya kecepatan yang merupakan hasil bagi dari jarak terhadap waktu, satuannya meter per sekon. Terus ada percepatan yang merupakan hasil bagi dari kecepatan terhadap waktu dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir contohnya gaya yang merupakan hasil kali antara massa dan percepatan, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, di besaran-besaran fisis ini dapat dikelompokkan menjadi dua besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Nah, ini ada sedikit perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor. Yang pertama, untuk besaran skalar dia hanya mempunyai nilai saja dan operasinya memenuhi aljabar biasa. Biasanya kita temukan di hitungan sehari-hari di matematik. Terus contohnya ada massa, waktu, dan temperatur. Terus yang kedua ada besaran vektor, yang mana besaran ini selain mempunyai nilai, dia juga mempunyai arah serta operasinya memenuhi aljabar vektor. Contohnya ada posisi atau kedudukan, terus ada perpindahan dan kecepatan. Nah, ini di besaran ini kita belajar tentang operasi. Tapi sebelum masuk ke operasi kita bahas dulu tentang vektor, karena untuk besaran skalar sudah banyak dibahas ya, hanya aljabar biasa. Nah, misalkan ini ada sebuah vektor yang mana vektor A ini bisa ditulis dengan huruf tebal A atau dengan notasi A tanda panah. Nah, bisa dilihat di gambar 1, penggambaran vektor dalam 2 dimensi. Nah, berdasarkan gambar, untuk menghitung vektor A ini bisa diperoleh AX itopi ditambah AYJ ya. Yang mana AX dan AY ini secara berurutan merupakan komponen vektor yang searah sumbu X dan Y, serta vektor-vektor I topi dan J topi ini merupakan vektor-vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya sejajar dengan sumbu-sumbu X dan Y positif. Nah, jika seandainya ini tidak searah dengan sumbu X positif, berarti nanti ditulis vektor A sama dengan min AXI topi ditambah AYJ. Nah, sedangkan untuk sudut theta pada gambar yang kita lihat ini merupakan sudut yang dibentuk oleh vektor A dengan sumbu AX positif. Nah, dari hukum Pythagoras untuk segitiga pada gambar 1 kita tulis ulang. Kita ketahui bahwa besar vektor A ini kita simbolkan dengan A biasa saja tanpa atribut apapun, yang mana bisa dinyatakan karena ini mencari besarnya ya, berarti A sama dengan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Nah, dari aturan trigonometri dengan mudah kita dapatkan hubungan AX sama dengan A cos theta dan
AY sama dengan A sin theta. A cos theta ini diperoleh dari hubungan ya. Dari hubungan, contohnya cos theta itu sama dengan dekat dibagi miring yang kita pelajari dulu ketika SMA. Berarti cos theta sama dengan dekat, yang dekat sama sudut berarti AX dibagi miring yaitu A. Berarti cos theta sama dengan AX dibagi A. Nah, berarti untuk mencari AX-nya berarti tinggal dipindah ruas ya. AX sama dengan A cos theta. Begitupun dengan AY sama dengan A sin theta. Ini merupakan hubungan dari sin theta sama dengan hadap dibagi miring. Berarti yang hadap AY itu yang di hadapan theta ya, sudut, berarti AY dibagi sudut miringnya. Berarti diperoleh sin theta sama dengan AY per A. Jadi kalau dipindah ruas untuk mencari AY berarti sama dengan dikalikan A terhadap sin theta. Nah, kita juga dapat mendefinisikan vektor satuan dari vektor A ini. A topi sama dengan A tanda panah per A. Vektor A nya sudah diketahui, AXI topi tambah AYJ ya, vektor satuan dibagi akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Nah, untuk operasi vektor ini ada 3, ada penjumlahan, yang di dalamnya ada penjumlahan pengurangan, dan yang terakhir ada perkalian, yang mana perkalian nanti ada perkalian titik dan perkalian silang. Nah, kita satu-satu bahas sedikit. Nah, vektor ini dapat dijumlahkan satu sama lain, yang mana penjumlahan vektor ini dilakukan dengan menjumlahkan komponen-komponennya. Kita lihat satu-satu gambarnya. Untuk yang gambar A ini A ditambah B, berarti resultannya itu dari titik awal ke titik akhir, berarti itu kita tulis C ya. A ditambah B, A ditambah B, ini perhatikan tanda panah dari ujung panah diteruskan lagi ke pangkal panah arah B. Jadi ini A tambah B, atau ditulis ulang pada gambar B ya. Nah, ini yang gambar C maksudnya, ini merupakan contoh pengurangan. Jadi ketika A ditambah B, harusnya A tambah B itu ke kanan ya, seperti gambar-gambar sebelumnya. Karena ini A min B, berarti arahnya berlawanan dari positif B. Berarti A plus min B ya kalau ditulis. Untuk yang min B, kalau ngambilnya B yang kanan berarti A plus B. Jadi bisa kita tulis resultannya diwakili dengan D, berarti D sama dengan A ditambah min B atau A min B. Nah, ini merupakan contoh penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke, nah sekarang masuk ke perkalian vektor. Jadi kita misalkan ada vektor A yang mana dikalikan dengan skalar, misalnya K. Jadi bisa kita tulis, katakanlah hasilnya itu berupa vektor baru B, berarti ditulisnya adalah B vektor B sama dengan K dikali A. Nah, K ini merupakan besaran skalar ya. Nah, untuk perkalian dua buah vektor kan, kalau yang barusan mah satu vektor ya terhadap faktor pengali K. Nah, sekarang jika seandainya dua buah vektor, ada vektor A dan vektor B, dapat dikalikan melalui dua cara, ada perkalian titik, ada dua metode, ada perkalian titik, ada perkalian silang. Yang pertama perkalian titik atau kita kenal dot product. A dot B hasilnya AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ sama dengan AB cos theta AB. Sedangkan untuk perkalian silang atau kita kenal cross product, A cross B ya, ini dengan menggunakan matriks ya, determinan IJK, ini berarti I mewakili sumbu X, J mewakili sumbu Y, dan K mewakili sumbu Z. Kita kalikan ketika di sumbu I, berarti nanti justru I yang ditutup ya, berarti nanti tinggal dikalikan AY BZ dikurangi AZ BY. Nah, untuk J pun sama, min J dalam kurung X BZ min AZ BX. Terus ditambah K topi vektor satuan K dikalikan AX BY min AY BX. Hasilnya N vektor satuan AB sin theta AB.
Nah, untuk perkalian ini, bagi yang belum mengerti bisa dibuka di materi khusus vektor. Ini kan hanya ulasan saja, jadi tidak terlalu detail. Nah, oke, sekian ulas perkalian titik dan perkalian silang. Kalau kita perhatikan, perkalian titik ini ya, perkalian titik menghasilkan skalar. Lihat A, B cos theta di sini tidak ada vektor satuan, berarti di sini merupakan skalar. Sedangkan perkalian silang atau cross product ini menghasilkan vektor baru dengan arah n topi, yang mana arah n topi ini ditentukan melalui kaidah tangan kanan. Nah, oke, ulasan kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.